Baik, hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai satu tema yang mungkin eh, mendasar, tetapi saya lihat ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari dan kita ingat lagi sambil kita menguatkan kembali fondasi iman kita. Ya, di hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai keselamatan. Kita baca dulu firman Tuhan. Eh, kita lihat Titus 3 ayatnya ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kita akan lihat bersama-sama. Saya bacakan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya Yesus sangat penting untuk kita pahami bagaimana kita menerima keselamatan sehingga kita bisa memahaminya dan tepat dan tahu bagaimana kita harus menjalankan keselamatan kita. Pada awalnya kalau kita lihat manusia yang telah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, mereka merupakan manusia yang sudah apa ya, eh, manusia yang sudah memiliki kekekalan dalam hidup mereka sebenarnya. Akan tetapi karena ketidaktaatan, pada akhirnya mereka menjadi eh, manusia yang fana. Jadi kita harus ingat bahwa pada pada awalnya kita semua diciptakan untuk hidup kekal seperti Allah, hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Jika kita em, jika kita telah jika ada kekekalan, pada akhirnya kita semua itu sedang dalam hidup yang kekal. Tetapi karena ketidaktaatannya, pada akhirnya dosa itu masuk dan maut itu pun masuk. Jadi kalau seseorang itu lahir, itu tetap dosa itu ada dalam dia. Sampai kapan? Sampai dia berubah. Sampai ada perubahan. Seperti itu. Makanya kita harus sadar bahwa em, masalah yang masalah yang harus diselesaikan adalah tentang dosa. Dan makanya kita perlu menerima satu hal yang namanya keselamatan. Keselamatan kalau kita lihat itu memiliki arti diselamatkan atau dibebaskan. Diselamatkan atau dibebaskan. Nah, ini em, menunjuk kepada orang yang berdosa dibebaskan dari hukuman yang tetap. Makanya em, lewat pengampunan dosa itu pada akhirnya kita dibimbing menuju kerajaan yang kekal, kerajaan Allah yang kekal. Itu sebabnya kita harus benar-benar diyakinkan, atau benar bukan diyakinkan, harus benar-benar memastikan keselamatan yang telah kita terima. Nah, yang pertama mari kita lihat mengenai perbedaan penyelamatan dan penebusan. Perbedaan penyelamatan dan penebusan. Kalau kita lihat mengenai penyelamatan, penyelamatan berbicara mengenai dibebaskan dari bahaya, diselamatkan hidupnya dari bahaya. Ya, jadi bicara mengenai pembebasan dari bahaya. Tetapi ketika bicara mengenai penebusan, penebusan berbicara mengenai diselamatkan dengan membayar suatu tebusan atau membayar suatu harga. Contoh kalau di film-film gitu ya, ada yang ditawan, yang diculik, kemudian dibilang apa? Minta tebusan, suatu harga tebusan. Seperti itu. Maka sangat penting untuk kita menerima eh, untuk kita menerima penyelamatan. Sangat penting kita tahu bahwa jika kita telah diselamatkan, berarti kita telah ditebus.
kita telah ditebus. Berarti bagaimana kita ditebus? Ini kita harus tahu. Bagaimana kita ditebus? Yang pertama, Yesus mati untuk yang dipilih. Yesus mati untuk yang dipilih. Nah, kalau kita lihat bagaimana Yesus mati untuk semua orang atau hanya yang dipilih saja? Ini sering menjadi pertanyaan, gitu ya. Ini sering menjadi pertanyaan. Apakah dia mati untuk yang dipilih atau memang untuk semua orang? Makanya mengenai tema ini di dalam teologi ya, dikenal sebagai predestinasi. Predestinasi ini suatu topik yang uh, sulit untuk dipahami. Makanya perlu iman untuk bisa memahami hal ini. Kalau kita bicara mengenai predestinasi, maka predestinasi itu berbicara mengenai Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan. Jadi itu bukan berdasarkan siapa yang apa, jasa perbuatan pencapaian prestasi seseorang, bukan. Tetapi itu berdasarkan hal sendiri yang menentukan. Tuhan sendiri yang menentukan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat keselamatan itu benar-benar pemilihan berdasarkan pemilihan Allah yang berkala. Jika sekali kita menjadi percaya, nah di sini kita harus ingat dan percayalah bahwa itu bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia dari Allah. Seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat, Yesus pun berbicara mengenai hal ini ketika dia menyatakan perumpamaan. Jadi kalau kita ingat perumpamaan yang disampaikan, jadi ada seorang raja, dia ada pesta untuk anaknya. Semua undangan sudah disebarkan dan orang-orang sudah menerima undangan itu. Tetapi ketika hari pernikahan itu terjadi, hamba-hamba dikirimkan diutus untuk ingatkan mereka semua. Tetapi apa responnya? Kebanyakan dari mereka tidak mau datang, nggak mau datang karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi kita bisa lihat keselamatan itu adalah untuk diberikan, tetapi siapa yang merespon mereka yang dipilih, mereka yang dipilih. Ada yang merespon ya mereka yang dipilih, yang nggak merespon maka eh, keselamatannya itu bukan untuk dia. Kemudian, jadi yang pertama tadi kita telah lihat bahwa Yesus mati bagi yang dipilih. Yang kedua, Yesus membayar harga tebusan itu dengan darahnya. Roma 6 ayat 23 di situ dinyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini sangat jelas dinyatakan. Sangat-sangat jelas dinyatakan. Mazmur 49 ayat 8 sampai 10 di situ dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya supaya tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Jadi tidak ada manusia yang bisa lakukan ini pembebasan ini. Hanya siapa? Hanya Yesus saja. Okay? Berikutnya kita lihat setelah Yesus memilih kita, setelah Yesus memberikan darahnya sebagai harga tebusan, terus apa? Setelah itu kita menjadi milik Dia. Kita menjadi milik Dia. Jadi kita baca ayatnya 1 Korintus 6 18 sampai 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ayat ini sangat jelas, sangat sangat jelas. Itu sebabnya eh, setelah jika kita katakan kita telah dipilih, kita telah ditebus, maka kita bukan milik kita sendiri. Itu sudah berubah. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa oh saya
bebas untuk hidup menentukan apa yang saya mau. Tidak bisa. Kita adalah milik Yesus. Nah, seperti itu. Dengan demikian, kita bisa memahami, oh ya, sekarang ini kita adalah orang yang percaya, orang yang telah ditebus, orang yang telah diselamatkan. Tetapi kita perlu merenungkan kembali, apakah, apakah benar-benar apakah kita itu menjadi milik Yesus atau milik kita sendiri? Nah, itu saya tinggalkan menjadi renungan kita masing-masing. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, bagaimana kita diselamatkan? Bagaimana kita diselamatkan? Jika bagian awal kita lihat perbedaan antara penyelamatan dan penebusan, sekarang kita lihat bagaimana kita diselamatkan. Nah, eh, ketika kita nyatakan kita diselamatkan, keselamatan itu banyak banyak orang tidak mengerti hal ini dan makanya banyak yang bertanya juga kepada saya, apakah sekali percaya Yesus langsung selamat untuk selama-lamanya? Karena ada juga yang mengajarkan bahwa yang penting sudah percaya Yesus, mau hidupnya mau amburadul, mau jalani dosa seumur hidupnya, kan yang penting percaya Yesus selamat. Sekali selamat tetap selamat apapun yang dia lakukan. Tetapi apakah benar demikian? Jika ada mengikuti ajaran-ajaran yang demikian, maka saya harus katakan bahwa itu salah paham. Itu suatu kesalahpahaman. Bahwa iman harus diikuti dengan perbuatan. Nggak bisa cuma iman doang. Tidak bisa. Gitu ya. Baik, jadi bagaimana kita diselamatkan? Dikatakan kita diselamatkan, artinya kita harus lahir baru. Yohanes 3:3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus, Nikodemus itu dia bertemu dengan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Dia mengikuti Yesus. Dia adalah murid Yesus. Tapi Yesus bilang apa kepada orang yang sudah mengikuti dia? Yesus bilang, jika tidak dilahirkan kembali, tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Jadi bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Kita dilahirkan kembali tidak bisa dengan usaha manusia. Tidak bisa. Mau usaha sebesar apapun. Itu hanya bisa terjadi ketika Allah mengubah hati kita. Mengubah hati kita. Oke. Jadi kalau kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka bagi kita, kasih karunia itu harus bekerja. Sekali lagi, kasih karunia itu harus bekerja. Dan kasih karunia ini bisa kita terima lewat firman Allah. Lewat firman Allah. Yohanes 1 ayat 14 itu dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka firman kasih karunia itu perlu kita terima. Perlu kita terima. Kita harus secara terus-menerus kita terima. Yohanes 3 ayat 5 disitu dikatakan apa? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini sangat jelas kan? Sangat jelas. Dan bagaimana kita menerima roh Allah? Kita hanya bisa menerimanya lewat firman Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kita dilakukan kembali. Rasul Petrus katakan di 1 Petrus 1 ayat yang 23, 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi mengerti ya? Sehingga dilahirkan kembali hanya lewat firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kemudian setelah lahir baru, yang harus kita alami adalah bertobat. Kisah 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi ketika Allah mengubah hati kita, itu memampukan kita untuk bertobat. Jadi ketika kita lahir baru, Allah mengubah hati kita, lewat firman-Nya kita sadar dosa-dosa kita, pada akhirnya kita bisa bertobat.
tanpa firman Allah, tanpa tahu kita salah atau tidak, apa yang kita lakukan kesalahan atau tidak, bagaimana bisa bertobat? Jadi sangat penting untuk mengenal terlebih dahulu. Setelah pengenalan itu, pada akhirnya kita bisa bertobat. Dan bertobat itu bukan sekedar, oh salah, oh ternyata salah. Nggak bisa. Bertobat itu harus meliputi hati. Pertama harus tahu, jadi secara intelektual. Yang kedua secara perasaan, emosional. Itu harus merasakan, harus menyesalinya. Setelah itu, setelah itu secara jasmani, perubahan secara jasmani itu harus terjadi. Ya? Jadi ketika kita bertobat, pada akhirnya kasih karunia Tuhan pun akan diberikan. Ya. Oke, di Mazmur 51 ayat 18 nanti bisa baca juga dari 17 gitu ya. Bahwa hati yang patah itu Tuhan tidak akan mengabaikannya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Sebab hati yang patah, Tuhan berkenan. Jadi seperti itu. Kisah 11 ayat 18 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu menguliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi, kita perlu melihat bagaimana lewat pertobatan, pertobatan itu pun dikaruniakan kepada kita, supaya kita bisa hidup. Supaya kita bisa hidup. Nah, setelah kita lahir baru, kita bertobat. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang harus terjadi? Yang terjadi, harus terjadi. Iman itu muncul. Kisah 16 ayat 1, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini. Jadi lewat lahir baru, pertobatan, maka akan ada iman. Akan ada iman. Mungkin ini bisa terjadi secara bersamaan. Misalnya setelah lahir baru ada iman, kemudian bertobat, bisa saja bersamaan. Tetapi intinya pada akhir lahir baru itu iman akan muncul. Iman akan muncul. Kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya oleh iman, hanya oleh iman. Yohanes 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini bicara mengenai iman, bicara tentang iman. Ya, uh, tadi kita sudah baca ini, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di sini dikatakan dengan jelas, dikatakan dengan jelas. Maka benar-benar kita harus menampakkan lahir baru kita. Ya. Nah, ketika berbicara mengenai hal ini, dikatakan di Roma 10 ayat 8 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi di sini dikatakan dengan hati orang percaya kemudian dibenarkan. Makanya kita bisa lihat akan ada keselamatan. Jadi di sini ada tingkatannya, dibenarkan, kemudian akan ada satu proses yang namanya penyucian atau pengudusan. Setelah itu ada keselamatan atau kemuliaan. Ini yang kita kenal sebagai 3 tahap keselamatan. 3 tahap keselamatan. Jadi dibenarkan, kemudian diselamatkan. Di antara dibenarkan dan diselamatkan itu ada suatu proses yang panjang, proses yang panjang. 1 Petrus 1 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti yang kudus dan telah menyuruh kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Maka
Sangat penting bagi kami bahwa bukan hanya sekedar kita ikut lahir baru, kita bertobat, kita percaya, sudah selesai. Kita mengaku, udah selamat. Tidak bisa begitu. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup kudus. Itu sebabnya seluruh hidup yang sedang kita jalankan sampai hari ini dan ke depannya itu merupakan proses pengudusan yang panjang. Proses pengudusan yang panjang. Ini yang harus kita ingat. Ya. Nah, 1 Timotius 4 ayat 5 di sini dikatakan sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Bagi kita makanya perlu untuk senantiasa dekat dengan firman Allah dan kehidupan doa. Maka kita selalu ditekankan. Mereka Abraham selalu menekankan mengenai firman Allah. Kemudian doa, doa yang betul. Maka kesimpulannya, jika kita katakan kita adalah orang yang telah diselamatkan, perlu ada bukti. Beberapa hal yang harus kita ingat, harus kita perhatikan. Jika kita adalah orang yang diselamatkan, maka kita harus hidup baru. Bukan yang lama lagi, tetapi baru. Harus baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, ya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita semua ada di dalam Kristus. Kita harus jadi ciptaan baru. Harus mulai hidup yang baru. Kemudian, bukti yang kedua, kita harus bisa melihat apa yang bernilai dalam hidup kita. Apakah hal yang bernilai dalam hidup kita? Jika sebelumnya hal yang bernilai itu misalnya eh, yang berkualitas, yang paling berharga gitu, itu adalah uang, nama baik, jabatan, prestasi dan lain-lain gitu ya. Tetapi semua harus berubah. Kita harus melihat bahwa Yesus Kristus yang paling berharga. Itu nilai tertinggi. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kita, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku mengikuti Kristus. Jadi bisa lihat di sini kan, Rasul Paulus melihat nilainya apa yang menjadi berharga itu sudah berubah, sudah berubah. Setelah itu apa? Hidup baru, hal yang bernilai harus berubah. Tujuan hidup kita pun harus berubah. Tujuan hidup kita harus berubah. Dia Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga akan berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Ini bukan untuk menyenangkan orang, menyenangkan keluarga, menyenangkan orang-orang sekitar kita. Hidup kita tuh harus menyenangkan mereka, bukan? Hidup kita harus menyenangkan mereka. Harus menyenangkan, berkenan kepada. Ini yang harus kita ingat. 1 Korintus 10:31 aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi untuk kemuliaan Allah. Demi kemuliaan Allah kita bekerja, kita sekolah, kita melayani, kita ngapain lagi? Ya, kita menjalani kehidupan keluarga, kita ada komunitas, hobi kita sekalipun, jalankanlah semuanya demi kemuliaan. Harus seperti itu. Makanya demi kemuliaan Allah, pada akhirnya kita harus tahu apa tentang hal-hal yang berkenan kemuliaan. Ya, kita lewat mempelajari firman, lewat beribadah, menjaga hari Tuhan, ya, dengan dekat dengan firman, berdoa, mendoakan, saling mengasihi, itu semua kita bisa memuliakan. Yang terakhir, bukti seorang diselamatkan itu adalah senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara dari penyerahan Allah akan menasihatkan kami supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka penyembahan itu sangat-sangat berkenan kepada Allah. Sangat-sangat berkenan kepada Allah. Bahwa apa? Kita ada
Di situ, di tempat di mana Tuhan menentukan tempat di posisi Tuhan berkenan. Di posisi apa itu? Di posisi iman. Ya, di posisi iman. Jadi saya berdoa dengan Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua yang mengikuti pelajaran hari ini, kita bisa merenungkan kembali keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Kemudian mari kita memperhatikan orang sekitar kita, anggota keluarga kita, bagaimana kehidupan pelayanan kita. Kiranya kita bisa berbagi, saling mengingatkan. Ah, kayaknya itu belum lahir baru. Kenapa dia belum lahir baru ya? Kenapa dia belum hidup yang baru? Ah, kenapa dia belum melakukan ini? Aku berdoa untuk mereka. Hal seperti itu. Saya percaya doa kita semua ya, kasih karunia Tuhan dan berkatnya akan turun melimpah hidup kita. Haleluya. Amin. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Bisa dimengerti? Semoga tidak putus signalnya. Bagaimana? Bisa dimengerti semuanya? Ya, baik. Ini nggak ada yang respon. Saya anggap semuanya mengerti ya. Ya, baik. Baik Mengerti, kalau gitu. Bang. Baik. Terima kasih semuanya. Kita tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, diberikan nama Tuhan kerajaanmu, biarlah kami di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan. Dapat lepaskan kami dari penjahat. Dan kami percaya kuasa dan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu kembali semuanya.